Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang jadi rukun iman yang keenam itu bukan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, karena semua takdir itu baik. Jadi caranya adalah rukun iman yang keenam adalah bahwa percaya kepada qada dan qadar. Jadi jangan lagi percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, karena semua takdir itu baik. Makanya ada dalil wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, itulah yang buruk di mata Allah. Bisa jadi yang buruk menurut kita, itulah yang baik di mata Allah. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita saat sekarang adalah takdir baik buat kita. Bisnis bangkrut paling baik, jangan-jangan pas naik kita sombong. Iya kan? Anak durhaka takdir baik, jangan-jangan kalau anaknya taat kita menjadi takabur. Anak durhaka takdir baik, karena pada saat itu kita berusaha untuk menjadikannya menjadi anak yang soleh, sehingga nanti kesolehannya adalah akibat ulah kita, menjadi amal jariah buat kita. Jadi tidak ada takdir buruk, semua takdir itu adalah baik. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas sekarang. Yang ingin saya bahas sekarang adalah ada dua jenis takdir. Saya bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah takdir mu'allaq namanya. Takdir mubram namanya. Apa namanya? Takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Adalah takdir yang tidak bisa kita ubah. Kalau kita ubah kita berdosa. Tidak boleh mengubah takdir
itu. Apa contoh takdir yang tidak bisa diubah? Takdir nggak bisa diubah. Apa contohnya? Yang pertama, kita dilahirkan seperti ke dalam kondisi perempuan. Nggak boleh kita macam laki-laki. Ubah operasi jadi laki-laki. Operasi plastik dan karet menjadi laki-laki. Itu dosa. Tidak bisa diubah, berdosa merubahnya. Makanya perempuan nggak boleh kayak laki-laki, laki-laki nggak boleh kayak perempuan. Makanya kalau ada teman kita yang dia laki-laki kayak perempuan, maka itu sebuah kesalahan. Pergauli dengan baik, kemudian pergauli dengan baik, dan kemudian pergauli dengan baik, dan kemudian ingatkan dia. Karena laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki nggak boleh. Clear? Contoh lagi misalnya, termasuk yang namanya takdir mubram. Kita dilahirkan dalam keluarga yang seperti apa? Dilahirkan dari orang Jawa, dilahirkan dari orang Sumatera. Saya kenapa nih lahir dalam emak yang kayak gitu? Nggak bisa. Karena kita nggak pernah menitipkan pesan kepada Allah untuk dilahirkan dalam keluarga yang seperti apa. Jadi apapun kondisi mak bapak kita, itu takdir yang tidak bisa kita ubah. Takdir yang tidak bisa kita ubah. Lahirnya di Sumatera, di Jawa, tidak bisa kita ubah, ya. Jadi ini takdir yang betul-betul tidak bisa kita ubah. Contoh lagi, bentuk bola mata kita, ada yang biru, ada yang kuning. Kuning nggak ada ya? Hijau nggak ada. Hijau ada, tipis-tipis, ya kan? Hijau bom itu. Ya nggak ada manusia hijau. Ya, bola mata kita itu takdir tidak bisa kita ubah. Ya, kita dilahirkan dalam kondisi rambut pendek, rambut keriting, ya, atau rambut hitam, putih, macam-macam, itu tidak bisa kita ubah. Kalau merubahnya berdosa. Apalagi contoh takdir yang tidak bisa kita ubah. Takdir yang tidak bisa kita ubah adalah misalnya kita itu model hidung kita, model bibir kita, model dagu kita, itu tidak bisa diubah. Dilahirkan dalam keadaan cacat atau tidak cacat tidak bisa diubah. Jadi kalau ada orang yang dilahirkan dalam keadaan cacat, dia tidak akan diminta pertanggungjawaban atas kecatatannya itu. Kenapa kok cacat? Aman aja, dia tidak akan berdosa dengan cacatnya. Kalau ada orang dilahirkan gak punya tangan, tenang aja, itu kehendak Allah. Dia tidak akan berdosa dengan tangannya itu. Kita dilahirkan laki-laki dan perempuan, tenang aja, tidak akan berdosa karena jenis kelamin kita. Semua yang takdir sudah Allah berikan, tidak ada dosa atas itu. Jadi bu laki-laki, perempuan, lahir dari keluarga Jawa, keluarga Minang, aman saja. Itu tidak bisa ibu ubah, namanya takdir mubram. Apa namanya? Yang kedua adalah namanya takdir mu'allaq. Apa namanya? Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa ibu ubah dan harus ibu ubah kalau dia buruk. Bisa diubah, harus diubah. Nah, apa contohnya? Nanti saya berikan. Kita simpulkan dulu sebentar. Tadi takdir yang pertama apa? Takdir mubram. Dia tidak bisa diubah. Apa contohnya tadi? Jenis kelamin, bentuk mata, bentuk hidung, bola mata, rambut, dilahirkan dalam keadaan perempuan, gak boleh diubah. Nah, sebelum saya lanjutkan takdir yang kedua, saya jelaskan dulu apa hukumnya ibu merubah semua takdir mubram itu. Contoh, saya jelaskan, ini masih yang pertama. Pakai bedak boleh? Boleh, bisa dihapus. Tidak merubah takdir itu. Pakai eyelash, pakai bulu pakai maskara boleh? Boleh. Karena bisa kita hapus. Itu tidak merubah takdir. Pakai blush on? Boleh. Karena kita hapus. Pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Hand body? Boleh. Karena bisa dihapus. Skin care? Boleh, karena bisa dihapus.
BB cream, moisturizer, SPF bisa dihapus. Dia tidak berubah dalam jangka waktu lama. Jadi dia bisa diangkat, bisa dihapus. Hanya saja kalau ibu pakai make up yang waterproof, setiap mau sholat harus ibu hapus dulu. Karena ibu harus ngambil wudhu, nanti nggak sah wudhunya. Bulu mata palsu. Bulu mata palsu bisa cabut? Tidak merubah bentuk, kecuali ibu pakai 24 jam bertahun-tahun. Nah ini kita bahas nih. Takdir yang Allah ciptakan nggak bisa kita ubah. Boleh hanya dengan pakai bedak, blush on dan seterusnya. Jadi kalau dia kembali seperti semula, hukumnya boleh. Tapi kalau lama dia kembalinya, mak, ibu mau merubah bentuk ciptaan Allah, lama dia kembalinya. Contoh, eyelash extension, tanam bulu mata palsu. Cantik. Cetar. Itu lama baru kembali seperti semula. Maka itu syubhat, tidak boleh. Kenapa pakai pensil alis, maskara boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa macam eyelash extension itu syubhat? Syubhat itu gak jelas halal haramnya, berdosa, ditinggalkan. Karena dia merubah bentuk dan ciptaan Allah. Tapi ada kawan saya, wajahnya Nokia 3315. Setelah dia pakai eyelash extension, memang cantik dia mukanya. Jadi iPhone dia kali ini. Saya pikir kalau boleh lah saya pakai ini. Tapi karena tak boleh, saya tetap tak pakai. Karena dia lama berubahnya seperti semula. Apalagi contoh? Kawat gigi. Kawat gigi itu atau behel. Lihat motivasinya. Kalau dokter bilang, Bu, ibu harus pakai kawat gigi. Kalau gigi ibu nggak dipasih pagar, nanti ada orang demo yang masuk. Ada gempa bumi, nanti ibu radang, sakit, operasi mulut, gigi ibu tumbang. Itu boleh kalau karena dokter. Tapi kalau cuma untuk cantik-cantik saja, tidak boleh. Tato alis lama atau bisa langsung kembali seperti semula? Lama. Syubhat, jangan bertato-tato alis. Sulam bibir jelas lama kembali seperti semula. Syubhat, bahkan haram, nggak boleh, tinggalkan. Apalagi? Kalau sumbing alasan kesehatan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu alasan kesehatan. Atau kalau seandainya gigi palsu, alasan kesehatan. Kalau nggak pakai gigi, masa makan bubu aja taruh? Nah, maka hukumnya boleh. Oke, sekarang saya jawab. Rebonding rambut. Saya tanya, rebonding itu lama nggak kembalinya jadi seperti semula? Lama. Syubhat, jangan. Mengkeritingkan rambut, lama nggak? Syubhat, jangan. Panjang kan? Mengaji je lah. Kalau yang lalu, biarlah berlalu. Itu berarti ibu merubah takdir mubram yang sudah Allah ciptakan. Ibu bentuk-bentuk, ibu ubah. Cukur alis, lama atau sebentar kembalinya? Lama. Syubhat, jangan cukur-cukur. Pensil alis, lama atau sebentar? Sebentar. Boleh pakai pensil, spidol, nggak apa-apa. Spidol. Nah. Cabut alis, boleh? Cabut alis mana boleh? Lama tumbuhnya. Pokoknya yang lama jangan. Tarik benang, nggak boleh bu. Saya cubitlah nanti tarik benang. Nggak boleh tarik benang. Oke, tambal gigi boleh? Kenapa boleh tambal gigi? Alasannya kesehatan. Tambal gigi boleh.
Kutek. Saya tanya, kutek ini, kutek, kalau udah kutek semangat semua mendengar ya. Kutek ini dia sama macam lipstick waterproof. Jadi begini, kalau ibu pakai lipstick, tadi hukumnya apa? Boleh. Pakai bedak, blush on, maskara, boleh, karena bisa dihapus. Kalau dia waterproof, anti air, harus dibersihkan dulu sebelum ngambil wudhu. Tapi kalau tidak waterproof nggak apa-apa. Kutek itu sebenarnya nggak ada masalah. Hanya saja setiap ngambil wudhu harus dihapus kutek. Kok banyak kok Jo. Kutek hapus. Karena dia menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam kuku ibu. Jadi kalau mau pakai kutek, setiap 5 kali sholat bawa pembersihnya. Atau waktu haid aja pakainya. Kutek itu kalau meninggal harus diangkat. Kemarin kita memandikan mengkafani jenazah, banyak mayat yang saya mandikan berkutek-kutek. Saya minta sama orang tuanya, mana penghapus kutek? Mana tahu saya ustazah. Di kamarnya banyak kali kotak-kotak kosmetik. Itu harus dikikis itu. Sejak saya banyak memandikan jenazah berkutek, saya beli pembersih kutek ada di rumah. Kuteknya enggak ada. Mandikan jenazah lagi, jangan-jangan berkutek. Saya bawa itu. Ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi kutek. Nah, jadi yang boleh itu adalah henna, inai, hitam boleh, merah boleh, tapi banyak kali pula gaya pakai inai. Kali ini inai deh kan? Inai boleh gak? Tidak ada masalah gak? Karena inai itu dia masuk ke dalam kuku ya. Bentar ya kak. Nah, ada katanya kutek halal. Ustazah, wudhu friendly. Kutek halal. Apalah cem kutek halal itu kan? Saya beli untuk saya tengok-tengok pula kan? Saya beli pula di online codeh. Karena banyak yang nanya, harus tahu faktanya baru bisa dihukumi kan? Saya tengok, berat halal ini adalah secara zat dia halal. Dia ini tidak terbuat dari bahan bernajis, tidak dibuat dari lemak babi. Nah, waktu diaplikasikan ke kuku, bisa dikikis nggak? Kalau bisa dikikis, maka agak diragukan. Katanya adalah itu akan masuk air ke dalam kuku. Saya tak bisa memastikan itu, enggak saya tengok-tengok pula kuku saya masuk enggak air ya. Ibu pastikan aja lagi. Kalau memang masuk ke dalam kuku, enggak apa-apa. Kalau enggak, jangan. Kalau ragu, tinggalkan. Clear? Iya, saya kalau kutek heboh. Ustazah berkutek. Kan gitu. Apa tadi? Jadi kutek tuh boleh, yang penting hapus. Tato dulu ya. Tato udah jelas nggak boleh. Nah, tapi kalau ada orang yang dia bertato, ya kan? Ada orang dia bertato, tapi dia hijrah. Maka hapus aja semampunya dia. Tapi kalau terlalu sakit, dia boleh lanjutkan keislamannya dan amalnya, walaupun dia pada akhirnya tidak sanggup menghapus tatonya, sakit itu Allah maafkan. Ya, biarkan dia umroh, dia sholat dengan bertato, sakit itu. Ya, saya cuma cakap aja, tak pernah rasakan. Cuma saya pernah dengar ya kan, sakit kali ustazah, tidak sanggup saya. Dia bertanya ke saya, banyak tatonya sampai ke punggung. Dia coba dihapus pak, udah tapi sakit ustazah. Mau mati rasanya. Mantap bapak ya, udah tahu rasa mati gitu saya. Jadi bolehlah bapak tidak usah hapus. Lanjut sholat. Allah maha kasih, Allah maha pengampun, nggak apa-apa. Oke kak? Apa tadi? Cat rambut. Ini saya terawang banyak yang cat rambut ini. Cat rambut. Ada hadis yang katanya begini nih.
Ustazah, katanya boleh cat rambut selain hitam. Sehingga banyak yang nanya, kalau gitu saya pakai bigen, karena yang katanya dilarang cuman hitam. Dalam hadis dikatakan jangan menutup uban atau menghitamkan rambut. Jadi saya bahas dulu. Bigen hitam jelas haram. Walaupun henna hitam jelas haram. Sampai sini clear? Terus warna lain gimana? Atau sampo menghitamkan rambut? Nggak boleh. Biarlah beruban. Uban itu akan menjadi saksi cahaya di yaumil akhir. Kalau meninggal kita sama-sama, saya tak beruban, tak ada cahaya saya. Ibu-ibu ada cahaya semua. Agak lain kita sikit. Nah, jadi uban. Nah, jadi kalau warna hitam nggak boleh. Pertanyaannya, boleh nggak cat rambut warna lain? Banyak anak-anak muda yang bilang boleh selain warna hitam dalam hadis. Ditengoknya video potongan cat rambut selain hitam. Saya orang semua cat rambut. Saya jelaskan, betul. Cat rambut boleh selain hitam, tapi tidak boleh cat rambut yang menutupi batang rambut. Ibu yang ke salon-salon, itu ibu kan cat rambut tuh warna kuning, oranye, hijau, putih, kelabu. Nah, apalah namanya tuh? Itu semua zatnya macam kutek, dia menutupi batang rambut. Nggak boleh. Maka yang boleh itu adalah cat rambut macam henna. Henna asli, henna original. Maka dia boleh ibu pasang, dia akan merah. Tapi ingat, henna kebanyakan hanya bisa memerahkan uban. Kalau rambut hitam, dia jadi oranye. Kalau rambut uban, dia jadi merah. Jadi kurang estetik dia. Paham nggak? Pernah lihat orang pakai henna? Bapak-bapak pakai henna di Mekah. Jadi dia itu cuma bisa menghitamkan rambut putih. Kalau rambut hitam dia jadi agak kuning-kuning sedikit. Nah, jadi agak-agak kurang estetik lah. Nah, jadi saya sampaikan boleh, tapi henna dia nggak boleh yang menutupi rambut. Saya sudah terlanjur ustazah, bukan saya yang salah, ustazah yang telah lahir dan ceramah. Yang lalu biar berlalu. Ada satu majelis, kami salah ustazah, bukan kami yang salah, ustazah yang baru kemarin lahirnya. Oke, jadi yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Ada lagi ragu? Potong rambut ustazah seperti laki-laki. Hah? Ada rambut kita perempuan, rambut pendek kali boleh. Rambut pendek nggak apa-apa, tapi seperti laki-laki cepak dalam cepak luar nggak boleh. Tapi sekedar pendek nggak apa-apa. Iya. Nah, kalau potong rambut, potong kuku itu nggak ada masalah. Jadi saya pikir Allah tuh luar biasa ya. Coba saya seling kejap ya, luar biasa ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan kita itu dalam sempurna bentuk. Dalam tubuh kita ini ada dua derivat. Derivat dalam ilmu biologi, ilmu IPA. Tulang yang tidak ada mengalir darah di dalamnya. Gigi itu derivat, nggak ada darahnya. Mengalir darah di batang gigi kan nggak ada. Kuku itu derivat. Tapi kenapa ya kuku panjang, gigi nggak panjang-panjang? Luar biasa Allah dia. Saya kalau seandainya gigi panjang, kuku panjang, gigi panjang, mau kemana Kak Meli? Potong gigi dah. Luar biasa kan? Luar biasa. Coba ibu perhatikan. Rambut ini kan rambut. Alis rambut. Tapi panjang rambut, alis nggak panjang-panjang. Bagaimana mungkin Allah menciptakan itu semua? Siapa yang mampu itu? Kak Leni mau kemana? Potong alis saja nggak datang aja kan? Nah, itu luar biasa. Lubang hidung ke bawah semua. Saya tidak kebayang lubang hidung ke atas. Bayangkan ibu pernah keringetan masak ikan patin, ikan lele keringatan. Atau ibu mandi keringatan
keringat netes, nyangkutnya di mana? Nyangkut di alis dengan bulu mata. Coba kalau ini nggak ada, lului ke dalam langsung, kena mata. Sebelum kena mata kita gini-gini, terus kita hapus. Makanya luar biasa. Jangan diubah-ubah juga bentuk tuh lagi. Sempurna bentuk. Berapa banyak manusia di dunia ini nggak ada yang mirip. Anak kembar pun nggak ada yang mirip. Luar biasa kan? Maka kalau ibu mau bercermin, baca doa. Apa doa bercermin? Anda mah selama ini bercermin ngapain? Nganga-nganga ya? Woi, kece juga aku ya. Doa bercermin hafal. Allahumma lah pokoknya saja. Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah cantikkan wajahku, cantikkan pula akhlakku. Itu kan doa bercermin, Ustazah. Iya, doa bercermin. Enggak, doa pulang pengajian. Bercermin. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Allahumma kama hasanta wajhi fa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau cantikkan wajahku, cantikkan pula akhlakku, cem wajahku. Datang kawan saya protes, nggak bisa doa tuh aku pakai nel. Ngapa gitu? Wajahku nak cantik, jelek pula nanti akhlakku. Enggak ya, maksudnya itu adalah kan cantik ini ya, alis ya, macam nih posisi mantep gitu ya, supaya akhlak kita juga bagus. Apa Bu? Bagaimana kalau kita mencukur bulu ini sama Kalau bulu-bulu yang Ibu tunjuk tadi, bagaimana kita mencukur bulu-bulu? Kalau bulu yang Ibu tunjuk tadi, itu mesti dicukur di hari Jumat. Bulu ketiak, bulu yang tidak bisa disebutkan namanya, termasuk bulu hidung kalau keluar. Nah, itu dicabut. Cabut. Betapa sakitnya kalau dicabut. Dicukur. Tapi alis jangan. Bulu mata jangan. Laki-laki cukur kumis, panjangkan jenggot. Bulu-bulu yang Ibu tunjuk tadi, banyak pula saya ceramah kalau kayak gini ya. Maka disunnahkan mencukur. Disunnahkan mencukur di hari Jumat. Ini hari Jumat, pulang cukur berjamaah. Yang live cukur berjamaah. Itu amalan hari Jumat. Tapi jangan cukurlah bulu kaki. Ya kan? Saya kalau saya sakit kan kita ini sering mewarnai rambut kayak pakai garnet. Jadi kena takut kita kan nggak tahu Ustazah. Jadi terpikir saya nanti saya botakkan dia lama. Saya nggak tahu kan saya botak dia rambut saya karena ada banyak ini cat. Gitu. Jangan dibotakkan nanti karijal seperti laki-laki. Biarkan aja dulu rambut Ibu panjang. Nanti yang bagiannya aja dipotong. Oke? Iya. Pokoknya yang rubahnya, yang lalu biar berlalu, nggak apa-apa. Karena yang cat rambut tuh banyak kali sekarang orang. Jarang yang tak becat. Saya pergi ke rumah kawan saya cat rambutnya macam pelangi. Jadi macam-macam Bu sekarang ini. Kakak saya nanya, "Dek," saking saya nggak taunya, dia DM saya, "Dek." Iya, nggak saya balas telepon. "Dek, apa tuh Kak? Boleh nggak pasang gigi kelinci?" Saya demi Allah jawabnya dengan polos, "Jangan Kak, kasihan kelincinya." Saya betul-betul nggak tahu. Saya kira kakak saya bercanda. "Dek, iya. Boleh nggak pasang gigi kelinci?" "Janganlah Bun, kasihan kelincinya." Ya kan, saya panggil kakak saya Bun. Setelah itu saya ngobrol dengan teman-teman saya. "Woi, sekarang lagi viral loh gigi kelinci." Saya teringat, apa tuh gigi kelinci woi? Ada gigi kelinci yang dibentuk, dikikis, nanti 2 doang di sini.
Berarti dibentuk. Iya, itu enggak boleh tuh. Jangan-jangan udah terpasang sama kakak saya telepon dia. Kak, maksudnya ngebentuk gigi kak? Iya. Itu enggak boleh kak, kata saya begitu. Iya, kamu jawabnya bercanda. Saya nggak tahu. Jadi bukan gigi kelinci yang ibu ambil bu. Jadi dikikir. Jadi jawabannya itu nggak boleh. Dia itu membentuk. Kalau memutihkan gigi, karang gigi boleh. Tapi kalau ibu mau veneer gigi, tidak boleh di atas gigi ibu yang rata-rata. Seperti gigi bayi bisa dikembalikan kepada enzim gigi yang lama, itu boleh. Tapi kalau warnanya lain daripada gigi kita di masa lalu yang penuh pahit, itu nggak boleh. Ada di bawah veneer gigi namanya apa? Saya lupa. Ya, di atasnya lagi yang sangat putih itu nggak bisa, itu merubah bentuk. Rawat aja giginya. Kalau macam skincare nggak apa-apa. Pakai skincare, ya, minum kolagen. Takut sama matahari, insya Allah bagus. Rajin wudu. Ya. Dia laki-laki gimana? Lagi viral sekarang kan, dia udah operasi total semua, dan dia ada operasi semua total kan, dia perempuan. Sudah pergi umroh dengan apa baru yang perempuannya gitu. Transgender. Jadi dia Transgender mana boleh? Kayak tadi, laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Nanti kalau meninggal, dia dikembalikan kepada memandikan, mengkafani jenazah adalah gaya dia seperti lahirnya apa. Kalau dia pun udah kayak perempuan, dia seperti laki-laki. itu kalau dia umroh tuh dia kan mengikuti gaya perempuan, jadi dia tuh di posisi perempuan itu kayak mana kita yang dengan dia gitu. Tetap batal. Dia laki-laki. Tetap batal. Batal ya? Iya. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Diangkat pena bagi yang tak tahu sampai dia tahu. Ibu aja pakai bigen dulu karena nggak tahu kan? Kadang-kadang orang yang hutang riba juga nggak tahu dia itu dosa. Kalau dia tahu mungkin agak takut juga dia. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya. Ada kawan saya, dia punya tekad pas dia besar, terus dia puas. Mana hasilnya? Saja saya punya kawan tai lalat di pipi, meradang, berdarah, bernanah, lalu kemudian dia operasi. Itu nggak apa-apa untuk kesehatan. Tapi kalau ada tai lalat, dia cuma nggak pede aja, lalu dia buang, itu yang nggak boleh. Ya. Dan darah sama dengan bisul bu. Darah atau ibu punya alergi berdarah, atau ibu punya anak alergi berdarah, atau punya anak bisul, darah itu termasuk darah pada tai lalat. Darah itu sebenarnya najis. Tapi kalau darah itu berada pada posisi yang sakit, misalnya saya punya alergi di sini gitu ya, berdarahlah dia, maka darah itu sebenarnya najis. Tapi kalau dia adalah sakit, selagi darah itu masih pada posisi badan yang sakit itu, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Termasuk baju yang kena darah itu, maka itu adalah najis ma'fu yang dimaafkan. Tapi misalnya alerginya, bisulnya di sini, darahnya sampai ke ujung tangan, tidak pada tempatnya, itu baru najis mutlak. Sama dengan ibu ambeien. Ambeien itu darah keluar terus. Bagaimana dia mau sholat? Orang umroh banyak dapat sakit ambeien saat tawaf. Seketika ambeiennya hanya pada wilayah ambeiennya tadi, maka darah yang ada pada ambeiennya dan pakaian yang terkena di sekitaran celana ambeiennya itu najis tapi dimaafkan. Tapi kalau darahnya sampai ke betis, yang di betis itu menjadi najis mutlak. Kan ada anak-anaknya mungkin alergi macam apa gitu ya. Oke. Gitu ya. Dah. Jangan bertato-tato juga lagi ya. Nah.
Yang kedua adalah takdir yang bisa diubah. Kita dilahirkan dari, ya tadi yang tak bisa diubah dosa ya. Nah yang kedua, takdir yang tidak bisa diubah, yang bisa diubah. Kita dilahirkan dalam keluarga yang miskin, belajar baik-baik, berhemat, sedekah jadi kaya. Kita dilahirkan dalam orang tua yang gak sekolah, belajar baik-baik, belajar keluar, akhirnya pinter, ya itu bisa. Kita lahir dalam keadaan miskin, belajar baik-baik, naikkan derajat orang tua, kita bisa ubah. Jadi saya pengen sampaikan, fokus merubah takdir mu'allaq. Fokus merubah takdir yang bisa diubah. Jangan fokus merubah takdir yang tidak bisa diubah. Kita dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa aja. Orang tua kita nggak sekolah. Gimana supaya kita bisa sekolah? Bekerja keras untuk bisa sekolah, itu diubah. Kita dilahirkan dalam keluarga yang miskin, itu takdir. Kita nggak bisa pilih siapa mak kita, tapi kita bisa berusaha untuk menjadi orang yang mapan, orang Islam yang mapan. Jadi ubah itu, jangan bentuk hidung yang diubah, nasib tidak diubah. Ya banyak orang teman-teman usia saya sibuk aja merubah bentuk hidung, merubah bentuk bulu mata, alis mata. Nasibnya nggak dia ubah. Dia malas bekerja, dia nggak disiplin, sibuk aja mengubah bentuk rambut, tidak mengubah nasib, tidak mengubah takdir. Jadi yang kita ubah itu nasib kita. Dilahirkan dalam keluarga non muslim, kita masuk Islam, kita mu'allaf. Ya, dilahirkan dalam keadaan keluarga non muslim, mana bisa kita ubah? Memang mak bapak kita non muslim, kita dapat hidayah, kita masuk Islam, ubah. Tak punya ilmu, belajar rajin-rajin supaya kita bisa ngerti agama, akhirnya ibadah. Itu yang kita ubah. Iya kan? Nah, jadi jangan sibuk mengubah yang tidak boleh kita ubah. Ubahlah yang pantas kita ubah. Ilmu yang gak ada bisa kita jadikan ada. Rezeki yang gak ada bisa kita jadikan ada. Ya, hati yang tadinya pemarah dilahirkan dalam keluarga darah biru, kuning, oranye, sikit-sikit marah, kita bisa berubah untuk jadi lebih sabar. Hidup di keluarga atau masyarakat yang penuh ghibah, kita bisa diubah gimana kita sendiri nggak ghibah. Ya kan? Nanti kalau ada kawan ghibah baca ayat kursi, bilang hilang setan-setannya itu. Nah, ya kan, itu bisa kita ubah itu. Kita hidup di lingkungan yang suka pamer-pamer harta, kita ubah. Gimana kita bisa nggak pamer harta tapi pamer kualitas dan nilai diri kita. Bisa kita ubah, gitu kan? Nah, kita hidup di kawan-kawan yang penuh ghibah, kita bisa dengan orang tua ghibah kita menyebutkan kebaikan orang yang dia ghibahi. Kita hidup di keluarga yang pemalas, dengan ceramah kita bisa hidup lebih rajin dan disiplin. Ya, makanya seperti saya bilang, motivasi cuman tahan 20 menit. Selebihnya adalah disiplin. Sholat tahajud banyak pahalanya, termotivasilah si kawan. 20 menit dah lama itu. Selebihnya eksekusi dan disiplin. Insya Allah. Demikian kita ubah yang apa yang patut kita ubah, dan kita tak usah ubah apa yang tidak boleh kita ubah. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi ni'am. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa